Tidak banyak berinfak. Maka ibu, uang juga jangan banyak taruh di bank. Kadang-kadang bu, uang yang taruh di bank itu bu, membuat kita jadi gampang pelit. Bu, boleh pinjam uang nggak bu? 100.000 aja bu, buat beli beras. Aduh, nggak ada uang. Iya, nggak ada uang cash. Adanya uang di bank. Mau ibu ngambil dulu ke bank? Mau nggak ditransfer? Aduh bu, nggak punya rekening. Tolong ibu ambil dulu deh ke bank deh bu. Lu minta lu nyuruh. Udah minta nyuruh lagi bu ya. Karena begitu bu ya. Karena begitu. Jadi di rumah kalau bisa harus selalu siap uang cash. Sudah siapkan. Ya siapkan. Misalkan bu 2,5% atau misalkan dari gaji suami ibu ambil anggi bisa ke 1 juta. Bu, udah ibu siapkan 1 juta bu. Ini nggak boleh ganggu. Ini buat infak. Buat infak. Pokoknya setiap dapat rezeki sisakan dulu buat infak. Yang lain mana bersekian? Ini bersekian bu. Kenapa bu? Kenapa orang bertakwa berinfak di waktu lapang dan sempit? Karena mereka sangat berambisi diampuni dosa-dosanya. Maka wajar bu. Kan orang bertakwa tahu bu ayatnya. Orang mati minta ditunda kematiannya mau sedekah. Tapi kan enggak Allah terima sedekahnya karena bukan karena mau mati, bukan karena dia sudah nggak butuh harta. Coba bu, kalau ada orang mau tenggelam di lautan bu, ibu coba kasih pilihan sama dia. Ada orang yang mau tenggelam di lautan bu, dan dia nggak pandai berenang. Ibu tawarkan, mau emas 2 kilo atau mau balon, mau pelampung? Apa yang kira-kira yang dia minta bu? Aku nggak butuh emas, cuma mau bebani aja. Gitu kira-kira. Orang mau mati bu, itu justru harta menjadi beban buat dia. Dia pengen buang. Seperti orang mau tenggelam bu. Maaf bu ya, ibu kalau ibu ada orang mau tenggelam bu ya, bajunya baju harga 10 juta, celananya harga 20 juta, jaketnya harga 50 juta, jamnya harga 1 miliar. Ketika dia mau tenggelam lautan bu, kira-kira untuk supaya dia tidak berat berenang, apa yang dia lakukan? Apa yang lakukan bu? Jam tangan buang. Terus jaket. Ibu pernah lihat nonton film Titanic? Ya Titanic dia. Ada kan bu? Hanya gara-gara orang pengen dapat skoci sampai berapa bu? Sogok kan? Sogok bu. Bayangkan. Itu orang mau mati. Tapi kata Allah gak guna karena kamu sudah gak butuh harta itu. Maka berinfaklah saat kita masih butuh. Kapan kita butuh harta bu? Kapan ibu butuh harta? Saat masih hidup gitu bu. Udah nenek-nenek kakek-kakek bu, udah setruk pula lagi. Kata si nenek itu Alfat sedekahin aja lah. Kenapa nek? Atuh nenek udah gak kemana-mana. Buat apa Alfat juga kan ya? Bikin aja bu. Berpahala gak bu? Berpahala. Tapi kan tidak sebesar ketika dia masih sehat kan? Tidak sebesar ketika dia masih sehat. Maka ibu ya ibu inilah. Bayangkan sekali lagi orang bertakwa itu bu. Allah runutkan antara ampunan, infak, surga. Digabungkan sama Allah bu. Ya digabungkan. Ya sebagai penutup bu. Sebagai penutup bu. Ya. Siapa yang takut mati saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat taat. Ibu catat besar-besar ini, Bu. Sekalipun ibu masih hari berbuat dosa, tapi ketakutan mati saat berbuat maksiat, Bu. Yakinlah Allah akan wafatkan ibu saat taat. Yakin. Siapa yang takut mati saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat taat. Dari mana dalilnya nih Bu? Ini dalil loh. Ini kalimat kesimpulan saya Bu dari dalil. Ini dalilnya Bu. Kata Nabi Bu, tidak akan terkumpul
dua, ya, tidak akan terkumpul dalam hati orang, pada orang beriman, dua rasa takut dan dua rasa aman. Tidak akan terkumpul pada orang beriman dua rasa takut dan dua rasa aman. Maksudnya apa sih, Bu? Ngerti nggak maksud hadis ini, Bu? Kata Nabi tidak akan terkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Kata Nabi, Bu, jika dia di dunia ini takut akhirat, pasti di akhirat akan aman. Jika di dunia ini yang dia takutkan perkara akhirat, sekarang nih, Bu, ya ibu takutkan sekarang perkara akhirat, takut nanti di akhirat dosa saya nggak diampunkan, takut saya mati sedang berbuat maksiat, takut saya masuk neraka, takut saya di dalam kubur disiksa, takut berat hisab saya, takut tidak bisa melewati jembatan sirat. Itu namanya, Bu, takut akhirat, Bu. Kata Nabi, Bu, kalau ibu sekarang ini yang banyak dimunculkan di kepala kita takut akan perkara akhirat, Bu, pasti nanti ibu di akhirat aman. Maksudnya, Bu, ketakutan ibu takutnya sekarang, Bu, itu nanti di akhirat gak akan ada. Ibu takut sekarang siksa kubur, Bu, pasti ibu aman dari siksa kubur. Itu maksudnya. Ibu takut tidak bisa melewati jembatan sirat, Bu, maka ibu akan aman bisa melewati jembatan sirat. Ibu takut masuk neraka, maka ibu aman dari neraka nanti di hari kiamat. Dan ibu buktikan rasa takut ibu sekarang akhirat, apa yang ibu lakukan sekarang, Bu? Tobat kan? Terus tobat, istighfar, Bu. Ya Allah, dosaku banyak. Yang memberatkan kita di akhirat apa, Bu? Dosa kan? Dosa, Bu. Maka ibu terus bertobat istighfar, Bu. Bertobat istighfar, Bu. Ibu takut akhirat, takut mati sedang berbuat dosa, maka istighfar dan tobat. Istighfar tobat, Bu. Saya bilang tadi, Bu, siapa yang takut mati saat maksiat, maka Allah akan wafatkan saat akhirah, Bu. Karena dia takut saat maksiat, pasti akan banyak bertobat kan? Dan yang dijamin surga siapa oleh Allah? Tadi yang dijamin surga oleh Allah siapa, Bu? Orang yang senantiasa bertobat ya, bertobat, Bu. Berarti kalau dijamin surga mungkin nggak meninggal sedang maksiat? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, Bu. Maka ibu bisa nggak men-setting husnul khotimah? Bisa atau tidak men-setting husnul khotimah? Bisa. Gimana caranya? Banyak bertobat saja. Jangan berhenti bertobat. Itu cara yang paling jitu men-setting husnul khotimah. Ya, gitu, Bu. Jadi kata Nabi, jika di dunia ini takut akan akhirat, pasti di akhirat kan aman. Jadi ada, Bu, di dunia takut di akhirat, nanti di akhirat akan ketakutan, tidak mungkin. Karena kata Nabi tidak mungkin terkumpul dua rasa takut. Begitu pula sebaliknya, Bu, kata Nabi, tidak terkumpul pada hati orang beriman, Bu, dua rasa aman. Jika di dunia merasa aman akan akhirat, akan perkara akhirat, pasti di akhirat dia akan ketakutan. Kebalikannya. Sekarang, Bu, gak takut siksa, gak takut siksa kubur, gak takut azab, gak takut dosa, gak takut neraka, Bu, ya, Bu, sekarang, Bu, Ibu, ya. Apa yang akan dilakukan, Bu? Kalau dia sudah tidak punya rasa takut itu, apa yang akan dilakukan, Bu? Udah, bablas hidup, ya kan? Bablas, Bu. Nyaman, dia aman dari akhirat, Bu. Apa yang akan terjadi pada akhirat, di akhirat sama dia, Bu? Ketakutan yang luar biasa. Disiksa, bam. Saya tanya, ibu pengen takut akhiratnya sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Dan hebatnya lagi, Bu, orang yang takut akhirat pasti diampuni dosanya. Dosa-dosanya. Masya Allah. Ini menarik nih, Bu. Makanya surga buat siapa, Bu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah,
sehingga dia menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah layak dapatkan surga tempat di akhirat. Itu dalam surat An-Nazi'at. Takut akhirat pasti diampunkan dosa. Ibu lihat dalam Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir, surat ke-74. Ayatnya ayat 53 sampai terakhir 56. 74, 53 sampai 56. Kalla balla yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir dan orang munafik itu nggak pernah takut akan perkara akhirat. Ini Bu, ayat ini cerita tentang orang kafir ya. Allah katakan Bu, sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka di sini orang kafir tidak pernah takut kepada akhirat. Ibu takut atau tidak sama akhirat? Bu, ngapain kita takut urusan dunia? Dunia sudah dijamin. Betul nggak Bu? Kata Nabi Bu, nggak akan mati kita selagi masih ada jatah rezeki. Kapan kita mati? Kapan kita mati? Jika jatah rezekinya habis. Kenapa bisa takut? Dijamin Allah kok. Ibu dijamin nggak surga? Dijamin nggak surga? Enggak. Dijamin nggak bebas dari neraka? Orang yang tidak beriman bertakwa Bu, kepada yang dijamin dia takut, kepada yang tidak dijamin dia nggak takut. Aneh atau tidak? Maka Ibu orang munafik, orang kafir kata Allah, kalla bal la yakhafunal akhirah. Mereka tidaklah orang-orang yang tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tazkirah. Tidak, sebenarnya sesungguhnya Al-Quran itu hanya sebagai peringatan. Kemudian faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki tentu dia akan mengambil pelajaran darinya. Saya tanya Bu, siapa yang akan mengambil pelajaran Al-Quran? Siapa yang akan mengambil pelajaran Al-Quran? Mereka yang takut akan perkara akhir. Lihat berikutnya Bu. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Yaitu dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Lihat kalimatnya Bu. Kata takwa Allah gabungkan dengan kata ampunan. Apa artinya? Apa artinya? Orang bertakwa pasti diberi ampunan. Kenapa orang bertakwa diberi ampunan? Kenapa Bu? Karena selalu takut perkara akhirat. Biasakanlah Ibu takut terhadap perkara akhirat. Maka orang kafir Bu gak akan diampunkan dosanya. Kenapa Bu? Karena mereka gak pernah takut. Maaf Bu ya, coba Ibu tanya sama para koruptor, sama orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat zalim Bu, pernah mereka mikir akhirat? Kalau orang mikir akhirat, berbuat dosa juga kan? Tapi kira-kira berbuat dosa gimana Bu? Agak deg-degan lah gitu Bu, agak deg-degan Bu ya, agak deg-degan. Habis berbuat dosa gimana Bu? Ya Allah, tobat. Bu, gara-gara gak takut akhirat, udah jelas pakai baju oren. Baju oren? Hai, dadah masyarakat. Aku difitnah ya, aku dizalimi ya. Udah ketangkap, kena OTT namanya ya? Operasi tangkap. Udah jelas Bu, ketangkap basah dia berbuat korupsi Bu. Ditangkap KPK masih dadah. Maaf ya, saya dizalimi ya. Ya Allah Bu. Gimana mau tobat ya sama Allah? Mengaku saja. Ya Bu ya. Jadi Ibu sekali lagi Bu, saya cuma mengambil kalimat Bu, orang baik itu bukan tidak berbuat dosa. Tapi orang baik itu adalah setelah berbuat dosa, bertobat. Apakah setelah bertobat tidak berbuat dosa lagi? Pasti berbuat dosa lagi. Tapi kemudian bertobat lagi. Maka Ibu ketika tobat Bu, maka inti tobat adalah, apa itu tobat Bu? Takut. Saya jelaskan Bu. Terakhir ya, 2 menit lagi. Inti tobat adalah takut. Ada orang Bu yang ahli ibadah ternyata masuk neraka. Tapi ada orang Bu yang sampai mati dia berbuat maksiat Bu, tapi masuk surga. Hadisnya banyak. Kenapa?
Kenapa orang yang berbuat maksiat malah masuk surga sampai mati? Kenapa, Bu? Karena, Bu, di hatinya masih ada takut kepada azab Allah. Masih pernah dengar, Bu, kisah tentang orang yang suka mencuri kain kafan? Ya kan? Saya ceritakan kan? Pernah dengar kisah Kifli? Yang ahli maksiat, Bu? Bayangkan, Bu, di ujung hayatnya muncul rasa takut akan azab Allah, Bu, masuk surga. Bu, ibu jangan memvonis, Bu. Ada seorang wanita, Bu, meninggal belum tutup aurat. Dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak dosa, Bu? Ada perempuan sampai meninggal belum tutup aurat. Dosa atau tidak dosa? Tapi ternyata Allah masukkan ke surga. Kenapa, Bu? Karena, Bu, ada kegalauan di hatinya. Rupanya, Bu, dia belum tutup aurat karena nggak boleh sama suaminya. Terus dia memahamkan suaminya. Karena kata suami, mama pakai kerudung, cerai. Ya, terserah. Kau pakai kerudung, kita bercerai, atau kamu tetap bersamaku lepas kerudung. Dia berpikir, ya Allah, aku tidak ingin bercerai. Aku berusaha dulu untuk memahamkan suamiku supaya mengizinkan aku pakai kerudung, Bu. Lagi proses dia memahamkan suaminya, Bu, ternyata meninggal. Mungkin masuk surga? Kan Allah lihat hatinya, Bu. Allah lihat hatinya. Allah lihat hatinya, Bu. Belum, Allah nggak lihat. Lihat ayatnya, Bu. Ada orang yang secara lahiriah berbuat dosa, Bu, tapi Allah tidak hitung dosa. Kenapa, Bu? Karena hatinya menolak dosa. Dia, Bu, belum bisa lepas dari dosa, Bu, tapi hatinya sudah menolak, Bu. Di Al-Quran ceritakan, Bu, ada orang yang secara lahiriah berbuat dosa, tapi dimaafkan sama Allah, nggak dihitung dosa. Ibu lihat surat 16 ayat 106. Ayat ini, Bu, menceritakan tentang seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir, Bu. Jelas dia berbuat dosa besar secara lahiriah. Tapi Allah katakan tidak dosa dia karena hatinya menolak dosa itu. Ketakutan dengan dosa itu, Bu. Ini untuk sekedar kamuflase dunia aja untuk menyelamatkan diri. Ada? Coba Mangga Bu Lita terjemahnya. Kan, Bu? Bayangkan Ammar bin Yasir mengatakan, iya, saya keluar dari Islam mulutnya. Divonis murtad gak dia, Bu? Murtad harusnya kan? Murtad kan? Tapi kata Allah dia tidak kafir. Gara-gara ada ketakutan. Maka, Ibu, tobat intinya hati. Masih ingat, Bu, tobat hati ada berapa? Tobat hati ada 4 perkaranya. Masih ingat? Coba nanti lihat lagi materi yang kemarin tuh, ya. Ada 4 tuh, apa, Bu? Menyesali, mengaku dan menyesali. Yang kedua, ya, takut, ya, takut tidak diampunkan dosa dan takut terjebak dalam dosa. Yang kedua, yang ketiga, tidak mentoleransi dan tidak membenarkan kemaksiatan sekecil apapun. Yang keempat, mencintai orang salah. Bu, ada orang yang ahli maksiat, Bu, dia tahu ini salah. Dia ingin mendekat kepada orang soleh, tapi malu. Dia cinta sama ulama, dia cinta sama orang soleh. Ya Allah, aku cinta mereka, tapi aku malu mendekat mereka. Ya Allah, aku ini pendosa. Bu, dia masih maju mundur ingin mendekat sama orang soleh. Mati di tengah jalan. Bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga. Itu kan kisah yang membunuh 100 orang kan? Ketika dia ingin mencintai orang soleh, kata ulama, hijrahlah kau ke duta sana. Di duta itu kumpulan orang-orang soleh. Kau jangan keluar dari duta sampai mati. Semangat ya, berangkat dari Luliang ya, Bu. Saking ingin gabungnya sama orang soleh, Bu. Ibu soleh duta ini. Sampai Darmaga meninggal. Masuk surga kan? Bu, dia udah tobat belum? Belum. Tapi, Bu, hatinya sudah mencintai orang-orang soleh. Dibuktikan dengan ingin bergabung. Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya, Bu. Maka, Bu, hari ini, Bu, ada orang yang ahli maksiat, ahli ibadah, Bu, tapi dia mendukung kebatilan. Habis itu amalnya. Ada hari ini, Bu, rajin sholat, hafal Quran, Bu, tapi pengajian dibubarin sama dia. Gereja, jangan. Bahaya itu, Bu. Itu namanya, Bu, mentoleransi kemaksiat. Maka, Ibu, kalau ada orang Kristen, Bu, mau bikin Natalan, Bu,
Bisa nggak Bu bikinkan nasi tumpeng buat kami? Acara apa? Acara Natalan. Tolak. Kalau ibu buatkan Bu, berarti ibu mendukung kemaksiatan terbesar itu syirik kan? Bisa habis amal kita Bu. Bukan masalah bisnis ini Bu. Ini masalah akidah. Maka ibu tidak boleh sedikit pun mentoleransi kemaksiatan Bu. Bisa jadi ada orang yang masih berbuat maksiat Bu, dia sudah benci dengan maksiat ini. Contoh Bu, ada orang yang terjebak misalkan ditipu, diajak jadi TKW, ternyata jadikan pelacur kan, ada kan? Ada kan? Dia nggak bisa keluar dari situ Bu. Kasat mata kita dijadi pelacur kan? Tapi Bu setiap malam dia nangis, ya Allah, aku pengen keluar dari sini tapi nggak bisa ya Allah. Aku kalau pengen keluar harus bayar 100 juta, dari mana uangnya ya Allah? Itulah dia nasib si kupu-kupu malam. Bayangkan Bu, bisa nggak dia Bu meninggal masuk surga sebagai pelacur? Bisa nggak? Bisa? Sangat bisa. Kenapa Bu? Walaupun lahiriah yang berbuat maksiat Bu, tapi hatinya menolak dan takut sama Allah Bu. Itu yang menjadikan dia surganya. Makanya Bu, jangan gampang memvonis kepada ahli maksiat. Belum tentu hatinya Bu, ya. Itu ya. Ibu yang sudah pakai kerudung merasa paling soleh. Saya tambah nah. Jangan-jangan Bu, hatinya bimbang. Bimbang. Mungkin meneketehe Bu isi hatinya kan. Kita nggak pernah tahu isi hatinya Bu. Makanya Bu, kita nggak punya hak memvonis surga dan neraka. Karena Bu, surga neraka ditentukan oleh hati dulu. Dan kita nggak bisa mengetahui hati orang. Sedalam-dalamnya dasar lautan bisa kita selami. Sedangkal-dangkalnya hatimu sayangku, meneketehe. Ya. Kadang-kadang Bu, istri tersenyum dalam tangisan. Ya. Menangis dalam senyum. Anak kata, bab lagu aja hafal aja Ibu ya. Hatam kalau bab lagu Bu ya. Kalau bab lagu hatam. Kira-kira demikian Bu, Allahu a'lam bishawab. Ya lagi Bu, amal terbaik kedua bagi orang-orang yang ingin bertakwa, bertaubat adalah mereka akan terus memprioritaskan infak dari setiap rezeki yang didapatkannya. Ya. Kenapa Bu? Karena mereka sadar mati itu yang disesali adalah harta. Maka Bu tidak ingin menjadi penyesalan, udah keluarin. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Maka Ibu, orang yang bakhil adalah orang yang takut kehilangan. Jadi Bu, inti pelit, inti bakhil adalah takut kehilangan dunia Bu. Gara-gara Ibu takut kehilangan dunia lah, jadi Ibu jadi tidak ada rasa takut akhirat. Betul nggak Bu? Kalau Ibu takut akhirat Bu, nggak apa-apa kehilangan dunia, nggak apa-apa. Mending aku kehilangan jabatan, kehilangan gaji besar daripada akhiratku celaka kan? Bu, kalau orang yang takut kehilangan dunia Bu, pasti nggak akan takut kehilangan akhirat. Oke Ibu, biasakanlah Bu munculkan rasa takut akhirat Bu. Dan yang menjadikan penghalang utama kita susah takut sama akhirat Bu, gara-gara dunia. Gara-gara dunia lah Bu yang membuat kita jadi lemah rasa takut kepada akhirat. Makanya orang bertakwa, jor-joran infaknya Bu. Supaya takut akhiratnya jadi melejit Bu, jadi muncul. Ya, jadi muncul. Maka sekali lagi Bu, orang yang pelit Bu, pasti sifat takut akhiratnya akan lemah. Pasti. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga Bu Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Semoga kita diberikan kekuatan Bu, komitmen pasca Ramadan. Pasca Ramadan, saya berjanji akan sekuat tenaga tidak lagi berbuat dosa. Itulah ciri Ramadan yang diterima Allah. Kata siapa tadi Bu? Kata siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah pintar sekarang ya.